Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berlimpah. Ya, memberi dengan berlimpah. Itulah yang dipuji oleh Yesus hari ini dalam bacaan ini tentang sikap seorang janda miskin yang memberi secara berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dan juga saudara-saudara yang mengikuti misa ini di rumah, sebelum Yesus memberikan apresiasi kepada seorang janda yang memberikan persembahannya, Dia memberi wanti-wanti terlebih dahulu. Dalam bacaan ini katanya, "Waspadalah terhadap virus atau bibit-bibit semacam ragi yang merusak seluruh adonan yang ditularkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memiliki yang disebut dengan virus kemunafikan." Apa yang terjadi? Mereka memakai jubah panjang di jalan-jalan, menerima penghormatan sebagai tokoh agama dan ahli-ahli dalam hukum-hukum agama. Mereka suka duduk di tempat terbaik di rumah ibadah, bahkan mendapat penghormatan. Tetapi semua etalase apa yang ditampilkan sebagai sikap atau perbuatan kekudusan itu dimanipulasi. Mereka melakukan semuanya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan.
Bahkan sikap mereka dalam bacaan tadi kita dengarkan, mereka mencaplok rumah janda-janda. Di terjemahan lain bukan hanya mencaplok, mereka menelan rumah janda-janda, rumah orang-orang lemah, milik orang-orang miskin, justru mereka renggut dan mereka mendapatkan keuntungan lebih. Maka Yesus berkata apa? Kepura-puraan, manipulasi kekudusan itu kejahatan ganda. Maka Yesus berkata, mereka menerima hukuman lebih berat. Saudara dan saudari yang terkasih, juga saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti misa hari ini, kalau begitu, seperti apa yang dihargai, yang dipuji oleh Yesus? Sikap seperti apa yang diharapkan berkenan di hati Yesus? Ternyata dalam bacaan ini kita melihat di sebuah rumah ibadat, orang datang berdoa, orang datang bersembayang. Habis bersembayang, di sana disediakan sejumlah peti untuk berderma, untuk persembahan, untuk memberikan amal. Dan orang datang berbondong-bondong ke situ. Sekali lagi, virus orang ahli-ahli Taurat mulai muncul di sana. Mereka memberi dalam jumlah besar. Apakah salah memberi dalam jumlah besar? Tidak. Memang wajar orang yang kaya memberi juga lebih banyak. Tapi secara jeli Yesus melihat sikap seorang janda miskin. Ditekankan di sana seorang janda miskin. Apa yang dilakukan oleh janda miskin? Dia membawa uang dan dia memberi persembahannya di hadapan Allah 2 peser. 2 peser, saudara-saudara, itu adalah uang receh paling kecil dalam mata uang Yahudi pada zaman itu. Sama dengan 1/24 dinar. Uang receh paling kecil. Dan uang receh ini tidak bisa membeli apa-apa. Atau di bacaan lain disebut adalah 1 duit atau 1 mata uang, yaitu uang lempeng dari mata uang Romawi yang paling kecil. Kalau sekarang mungkin di Indonesia uang 1.000 atau uang 500 yang logam itu ada. Tetapi kalau kita punya uang itu, hanya uang itu tidak bisa beli apa-apa lagi sekarang. Kurang lebih begitu. Tetapi justru ketika dia memasukkan ke kotak itu, Yesus memuji, Yesus menghargai, Yesus mengapresiasi. Dia memanggil murid-muridnya, "Hayo lihat, persembahan janda ini jauh melebihi persembahan semua orang, termasuk orang-orang kaya tadi yang memasukkan uang di dalam peti itu." Pertanyaannya, kenapa? Apa yang istimewa dalam pemberian itu? Ternyata saudara-saudara, sama seperti dalam bacaan pertama tadi. Seorang janda di bacaan pertama itu hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak, hanya cukup untuk makan keluarganya dan anak-anaknya. Lalu kalau itu sudah habis, mereka akan mati kelaparan karena tidak ada lagi bahan makanan. Di situasi demikian, Nabi Elia berkata, "Berilah aku air," dan tidak cukup. "Berilah aku juga roti bakar buat dari tepung itu." Loh, bagaimana saya kasih? Ini hanya untuk sekali makan tuan anakku. Anak-anakku setelah ini lapar, mati karena musim paceklik waktu itu nggak ada bahan makanan. Bagaimana saya bisa kasih kepada Anda? Tetapi apa kata Elia? Berikanlah, lakukan, berikan kepada kau dulu, lalu setelah itu nanti baru buat untuk keluargamu. Saudara-saudara, dalam situasi demikian, janda tadi mengambil keputusan memberikannya, walaupun secara manusiawi itu mengkhawatirkan dan menggelikan. Bagaimana memperhatikan orang lain, diri sendiri dia tidak perhatikan.
Janda yang ada di hadapan Yesus juga sama melakukan hal itu. Dia memiliki hanya 2 peser untuk makanannya hari itu. Nanti setelah itu habis, makan apa? Tidak tahu. Tetapi dia melakukannya, dia memberikannya sebagai persembahan dermanya kepada orang miskin. Jawabannya kenapa mereka melakukan ini hanya satu. Karena mereka percaya bahwa Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan memberikan kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka memberikan dari apa yang mereka miliki. Sedangkan orang-orang yang duluan tadi, mereka memberikan, istilahnya dipisahkan dulu uangnya, hartanya, dan baru diberikan ini. Harta ini sudah menjamin kehidupan mereka, tidak mendatangkan kekhawatiran bagi mereka, tidak mempengaruhi hidup mereka dengan pemberian yang jumlah besar itu. Tetapi janda ini sedikit itu saja mempengaruhi hidupnya, tetapi dia lakukan karena dia percaya Tuhan menjamin hidupnya. Sikap inilah yang dipuji oleh Yesus. Kenapa? Ini adalah sikap yang pertama, adalah sikap orang beriman, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah itu saya mulai berefleksi. Lalu kalau begitu, apa yang istimewa lagi dalam diri janda ini? Apa yang membuat Yesus begitu menghargai dan mengatakan dia melakukan yang terbaik? Saudara-saudara yang tidak tertulis dalam teks ini, tetapi tersingkap setelah kita membacanya. Yang pertama, doa, berdoa kepada Tuhan, membuat persembahan, memuji-muji Tuhan, iman kepada Tuhan. Doa tidak boleh dipisahkan dengan amal. Jadi di sana kalau orang berdoa juga harus beramal. Kenapa? Dengan sikap amal dari seorang janda tadi, dia sedang memperlihatkan kemurahan hati Allah. Dia memberikan secara berlimpah dan mewah karena dia mempertaruhkan hidupnya. Saudara-saudara, ternyata itu berdoa kepada Tuhan harus sinkron. Semakin banyak orang berdoa, semakin banyak orang dekat dengan Tuhan, harus semakin banyak memperlihatkan, mempraktekkan kemurahan hati Allah, memberi dengan berlimpah. Seperti apa kemurahan hati Allah memberi dengan berlimpah dan mewah? Dalam bacaan kedua kita mendengarkan Yesus mempersembahkan 1 kali persembahan, dan itu adalah hidupnya sendiri yang dipersembahkan oleh Yesus. Bukan hanya miliknya, bukan hanya hartanya, bukan hanya jaminan hidupnya, tetapi hidupnya itu sendiri dia persembahkan kepada Allah. Ini contoh konkret kemurahan, kebaikan hati Allah pada manusia. Maka manusia ketika mengenal Allah harus sinkron, harus semakin banyak juga dipanggil untuk memberikan. Kenapa? Uang yang dikumpulkan di bait Allah itu akan diberikan kepada mereka yang lemah secara ekonomi, yang kekurangan. Berbagi kegembiraan, berbagi sukacita, berbagi kemewahan Allah. Itu yang pertama. Tidak tertulis, tidak tersurat di dalam bacaan ini, tetapi Yesus justru jeli sekali lagi melihat janda itu melakukannya dengan baik. Yang nomor 2,
Si janda ini, kendati dia orang miskin, dia tidak minder, dia tidak berkecil hati, dia tidak mengeluh atas situasinya, sehingga dia berkata, saya tidak mau berpartisipasi untuk beramal. Tidak. Sekecil apapun perannya, sekecil apapun kemampuannya, dia melakukannya untuk ikut serta meringankan beban orang lain. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin rasa syukurnya, rasa gembiranya, karena Allah lebih dulu mencintai dan melengkapi kebutuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah saya membaca dan merefleksikan bacaan ini hari ini sedemikian rupa dan sedemikian menarik, saya langsung teringat sebuah liputan media di salah satu tempat di Amazon sana. Ceritanya di sana salah satu kelompok atau salah satu kampung atau salah satu suku demikian itu mengalami paceklik. Mereka tidak mendapatkan hasil bumi. Mereka terancam kelaparan. Dan apa yang terjadi? Mereka memanggil seorang pastor di pedalaman dan mereka meminta pastor tolong berdoa untuk kami supaya kami selamat dan hasil bumi kami bisa baik lagi. Singkat cerita, pastornya datang dengan segala upacara, dia berdoa, dia memimpin misa, dia memberi nasihat dengan baik sehabis-habisnya. Pokoknya kalian harus sabar dan kita berdoa semoga Tuhan memberkati tanah kita. Pulanglah pastor itu. Singkat cerita, setelah sekian lama ternyata hujan dan tanah di sana menghasilkan buah-buah untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Betapa gembiralah hati mereka, dan itu diliput oleh media massa. Mereka bergembira dan mereka memanggil kembali pastor, kami berhasil, hasil panen kami bagus, buah-buah dari pohon, dari kebun kami, dari segala macam yang kami tanam berkembang pesat dan menghasilkan yang banyak. Ayo pastor, kita berpesta. Singkat cerita lagi, pastor dengan gembira mau mengunjungi umatnya, dan apa yang terjadi? Mereka memberikan persembahan, tari-tarian dan segala macam. Entah ide dari mana, pastor itu duduk dekat dengan tempat persembahan. Kalau bahasa kita sekarang, kolektor. Dia mulai memperhatikan orang yang baru panen, orang yang baru dapat rezeki, orang yang menari-nari gembira karena diberkati. Mereka meletakkan uang di dalam peti atau di dalam tempat kolektor. Pastor itu memperhatikan dan dia mulai ambil uang itu. Saudara-saudara, dia mengangkat begini, saudara-saudara, Anda bergembira, Anda panen raya, Anda bersukacita, Anda mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi Anda. Inikah persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Uang yang kucel dan kecil. Uang yang kucel. Saudara-saudara, mengingat cerita ini, saya teringat dengan kehidupan umat beragama kita, umat beriman kita. Seringkali juga kita memanipulasi kemurahan hati Tuhan. Tuhan, berilah aku yang terbaik, tapi sorry, sisa yang saya kasih kepada Tuhan ya. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita perkumpulan, kalau kita di gereja, maaf ya, ini bukan mata duitan, tapi perlu saya singgung. Persembahan, kolektor kita, umat Katolik, Bapak dan Ibu, maaf kalau di Tanjung Selamat mah keren. Tetapi di beberapa tempat gereja Katolik, istilahnya uang 5.000 itu menangis loh. Nggak mau masuk ke kantong kolektor. Selalu dipilih uang yang paling kecil, 2.000. Coba Bapak dan Ibu, kolektor sekarang 2.000. Anda ke kamar mandi saja 2.000 atau 3.000 kan? Jadi harga Tuhan tidak lebih dari kamar mandi. Uang parkir Anda 3.000 gratis. Uang pulsa Anda 50 sampai 100.000 tanpa mikir ketika sedang TikTok. Harus beli.
Tetapi kalau datang ke gereja untuk memberikan 10.000 saja, mikir 10 kali. Benar gak? Di Tanjung Selamat tidak terjadi demikian. Ini yang saya cerita ini di kampung yang tidak ada penghuninya. Orang Tanjung Selamat murah hati karena merasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi kekhawatirannya kadang-kadang melebihi. Jangan kasih yang terlalu besar, nanti uang sekolah anak besok gimana? Tetapi minta kepada Tuhan, selalu diberi yang terbaik. Tetapi diberi kepada Tuhan selalu yang terkecil dan yang tidak mempengaruhi hidup. Itu baru bentuk uang, saudara-saudara. Belum lagi kalau dalam bentuk persembahan lain, pelayanan. Anda bisa menghabiskan waktu Anda untuk hiburan 2-3 jam sehari, ber-TikTok, ber-YouTube dan lain sebagainya. Tetapi untuk doa, untuk ikut pelayanan 15 menit kayaknya udah bosan ya. Benar gak? Benar gak? Enggak benar. Karena itu enggak terjadi di Tanjung Selamat. Terjadi di kampung yang tidak ada penghuninya. Iya. Di sini saya lihat banyak anak-anak muda. Anak-anak muda itu tidak ada ragu-ragunya membeli pulsa paket untuk games dan untuk TikTok dan media sosial. Paket 50.000, 100.000, kalau perlu yang 38 giga 200.000. Enggak ragu, saudara-saudara. Langsung kalau perlu utang. Mau utang enggak untuk kolektor? Mau enggak? Kenapa? Enggak mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini kelemahan kita. Kalau ditanya, orang Katolik banyak berdoa? Banyak beramal? Kurang. Maaf. Itu tidak terjadi di Tanjung Selamat. Terjadi di kampung yang tidak ada penghuninya. Jangan lirik-lirik kawan sebelah kiri sebelah kanan. Saudara-saudara, inilah sikap beriman kita. Seringkali kita memanipulasi kemurahan hati Tuhan. Tuhan, aku memberi nanti kok Tuhan, kalau aku udah pensiun. Sampai pensiun, katanya mau melayani di gereja udah pensiun. Tuhan, tahu kan kalau udah pensiun kan udah banyak sakit Tuhan. Mana ada kesempatan lagi, sibuk mengurus penyakit. Tunggulah Tuhan biar nanti selesai penyakit ini. Selesai penyakitnya, Tuhan saya akan mempersiapkan hari tua saya. Sebentar lagi ini Tuhan nggak bisa buat apa-apa lagi. Selalu memanipulasi. Saudara-saudara, hari ini Yesus menegur dan memperingatkan supaya waspada terhadap virus yang demikian. Tetapi yang diakui, yang dipuji oleh Tuhan adalah orang yang memberikan dengan berlimpah secara mewah. Saya bertanya, seandainya saudara, bapak dan ibu yang ada di sini, yang ada di rumah juga, apa persembahan yang berlimpah dan mewah yang telah Anda berikan kepada Tuhan?